Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistia Rahmadian Ulfah, SSI MSI. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Budidaya Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya di Laboratorium Agrostologi. Video ini bertujuan sebagai bukti performa saya dalam bidang pendidikan pengajaran dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT. Saya memulai karir sebagai pengajar pada tahun 2022 hingga saat ini dan mengampu beberapa mata kuliah seperti biologi, ilmu tanaman dan hijauan pakan, serta manajemen tanaman dan hijauan pakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan pengajaran. Saya akan menjelaskan proses pengajaran pada mata kuliah ilmu tanaman dan hijauan pakan. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah PTP 181201 dengan bobot mata kuliah 3 SKS, 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester genap yang mempelajari fisiologi pertumbuhan dan produksi tanaman pakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan perencanaan penyediaan pakan hijauan. Mata kuliah ini disusun untuk mendukung tercapainya visi institusi, yaitu lembaga pendidikan tinggi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal dengan menginternalisasi capaian pembelajaran lulusan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPL pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 mampu menerapkan ilmu dasar serta pengetahuan dan teknologi bidang peternakan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan teratur. CPL 4 mampu merencanakan usaha peternakan. Berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan tersebut, maka dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah ilmu tanaman dan hijauan pakan yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami aspek dasar tanaman pakan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis tanaman pakan dan teknik budidayanya. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan peran tanaman hijauan pakan dalam sistem produksi ternak ruminansia. CPMK 4, mahasiswa mampu mengelola pasca panen dan penyajian hijauan pakan secara tepat guna mendukung produktivitas ternak. Dari CPMK tersebut kemudian di breakdown menjadi 9 sub CPMK yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ke-9 sub CPMK ini kemudian disusun dalam bentuk peta pembelajaran mulai dari subtopik yang paling umum hingga yang paling spesifik. Kemudian sub CPMK dikelompokkan pada pokok bahasan yang akan disampaikan pada 16 kali pertemuan tatap muka termasuk UTS dan juga UAS. Tatap muka dilaksanakan selama 2 kali 50 menit untuk masing-masing pokok bahasan pada setiap minggunya dan seluruh materi diunggah pada Learning Management System atau LSM Universitas Jenderal Sudirman yang bernama LDRU. Pembelajaran diselenggarakan melalui metode Case Based Learning atau CBL dan juga Student Centered Learning yang bertujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa secara optimal. Proses pembelajaran mencakup beberapa komponen penilaian yaitu kuis untuk mengukur pemahaman konsep, tugas terstruktur untuk melatih keterampilan praktis, dan juga contoh kasus untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kolaborasi tim. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Saya menggunakan materi video dan RPS yang dapat diakses dan diunduh mahasiswa melalui platform LDRU, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan refleksi bersama. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini meliputi penilaian mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas individu,
dan kelompok, serta sikap dan keterampilan sesuai RPS, serta asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk mengetahui pencapaian pembelajaran mahasiswa, kami menggunakan asesmen dengan komponen sebagai berikut: CBL atau Case Based Learning dengan proporsi nilai 60%, ujian tengah semester dengan proporsi nilai 20%, dan juga ujian akhir semester dengan proporsi nilai 20%. Total keseluruhan komponen adalah 100%. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi, artikel, jurnal bereputasi yang memiliki nilai keterbaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi terbaru. Mata kuliah ini juga memiliki satu SKS praktikum yang akan dilaksanakan dengan urutan asistensi, kemudian dilanjutkan dengan 9 acara praktikum, dan diakhiri dengan responsi untuk evaluasi keseluruhan acara praktikum. Penilaian keseluruhan hasil belajar dilakukan berdasarkan penilaian acuan patokan atau PAP dan dapat dilihat pada gambar berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ilmu tanaman dan hijauan pakan. Berikutnya akan saya sajikan praktik mengajar secara luring mata kuliah tersebut pada pertemuan kelima mengenai penjelasan spesies rerumputan sebagai hijauan pakan. Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2025, berikut adalah video praktik mengajar saya dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Sekali lagi semangatnya. Semangat. Oke, semangat ya. Selamat datang kembali di mata kuliah Ilmu Tanaman dan Hijauan Pakan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rerumputan sebagai hijauan pakan ternak. Di minggu lalu selama 4 minggu ya, 4 minggu. Ini kan pertemuan kelima, 4 minggu teman-teman sudah ditemani oleh Pak Nur dan beliau bercerita membahas banyak terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hijauan tanaman ya, faktor-faktor lingkungan ya, mulai dari iklimnya, kemudian juga ada jenis-jenis tanah ya, kemudian juga terkait dengan pemupukan ya, pemupukan jadi jenis-jenis pupuk ada apa aja, ada pupuk organik gitu ya, kemudian juga teman-teman mengenal kompos ya, kompos bisa kita buat sendiri gitu dan kita aplikasikan sendiri ke pertumbuhan hijauan tanaman pakan gitu. Dan kenapa kita mempelajari ini, karena kita berharap bahwa nanti teman-teman punya kompetensi nih gitu di RPS, di CPMK kedua, teman-teman bisa membaca bahwa teman-teman diharapkan itu bisa mengidentifikasi keragaman jenis tanaman pakan dan teknik budidayanya. Dan secara spesifik, teman-teman tuh diharapkan bisa menjelaskan berbagai jenis dan contoh tanaman rerumputan, kekacanan, rambanan, dan juga hasil pertanian seperti itu. Nah, sebelum memulai nih, kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Silahkan dikeluarkan smartphone-nya, kemudian masuk ke LDRU. Dalam LDRU di sana sudah disiapkan, sudah kami siapkan pretest sebanyak 5 nomor yang nantinya kaitannya dengan materi hari ini ya. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Oke, sudah ya 5 menit sudah dikerjakan. Oke. Gimana nih? Tadi bisa mengerjakan tidak? Bisa lah ya. Tapi coba nanti kita lihat hasilnya berapa. Oke. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas hijauan tanaman pakan atau hijauan makanan ternak yang biasa disingkat dengan HMT, terutama itu terkait dengan rerumputan. Jadi minggu ini rerumputan, minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hijauan pakan lainnya, yaitu legum, kemudian rambanan, dan juga hasil pertanian seperti itu ya. Nah, hijauan tanaman pakan ini itu merupakan seluruh bagian dari tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak
itu. Jadi bisa pucuknya, bisa daun ataupun batangnya gitu ya, teman-teman. Nah, jenisnya tadi ya sudah saya mention bahwa ada hijauan asal rerumputan atau gramine, kemudian asal kacang-kacangan atau leguminosa, dan juga ada ramban serta hijauan asal limbah pertanian. Jadi hasil sampingnya gitu ya. Nah, secara sistematika tanaman rerumputan itu dia mereka semua ya berasal dari divisi Spermatophyta dengan subdivisi Angiospermae atau berbiji tertutup. Lalu mereka adalah kelas Monocotyledon, artinya mereka semua itu rerumputan itu adalah berbiji tunggal dengan ordo Glumivora, dan juga genus yang genus ada 4 genus yang masing-masingnya punya spesies masing-masing seperti itu. Ya. Kemudian morfologinya ada dari akar ya. Akar itu yang utamanya tuh fungsinya untuk menyerap nutrisi ya, dan juga sebagai penopang tumbuhnya rerumputan ya, tumbuhnya tanaman gitu. Kemudian ada batang, daun, dan juga organ-organ reproduksi seperti bunga, dan juga ada biji seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar nih bahwa jenis-jenis rerumputan ini ternyata ada 3 jenis yang utama ya. Yang pertama ada rumput potong ya. Kemudian ada rumput padang gembala, dan juga ada yang disebut sebagai rumput lapang. Rumput potong apa nih teman-teman? Kalau dari namanya berarti rumput yang dipotong-potong ya. Potong-potong ya teman-teman. Artinya apa gitu? Artinya rumput itu memang sengaja dikembangbiakan, kemudian memang dipanen, kemudian dipotong-potong dan diberikan langsung kepada ternak gitu ya. Kalau rumput padang gembala, namanya aja padang gembala ya. Jadi emang ada satu padang, jadi ada suatu lahan yang luas gitu ya. Kemudian ada rerumputan, dan ternak itu akan makan gitu dengan bebas di sana gitu ya. Kemudian kalau rumput lapang adalah rumput yang memang tumbuh secara alami gitu, rumput yang memang misalkan teman-teman lihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya, itu disebut sebagai rumput lapang gitu ya. Nah, kemudian kalau rumput potong ini secara manajemen lahannya itu tuh bisa dikategorikan tiga ya. Ada seperti teman-teman kita memelihara ternak itu kan ada yang sistem yang intensif, kemudian semi intensif, dan juga ekstensif. Yang intensif itu tadi adalah rumput potong. Intensif artinya mereka itu butuh banget perhatian dari manusia gitu ya, butuh banget perhatian dari yang menanamnya gitu ya. Itu intensif gitu. Jadi harus harus ditanam dengan betul gitu, dengan teratur, kemudian harus dipupuk gitu ya, diperhatikan dengan betul gitu. Kalau semi intensif itu artinya mereka itu tanamannya tumbuh di satu lahan, kemudian bisa dimakan secara bebas oleh ternak sebetulnya, tapi ada rotasi. Jadi ada penggembalaan gitu ya, dan juga ada beberapa yang memang jenis-jenis yang memang dipupuk gitu sama orang yang menggembala di situ gitu ya. Gitu. Kalau rumput rapang itu dia ekstensif. Jadi memang tidak dikelola gitu ya, tidak dikelola secara baik gitu ya. Jadi kalau ada tumbuh kemudian dimakan oleh ternak, lalu bisa saja dia tumbuh lagi ataupun tidak tumbuh sama sekali, mati gitu ya. Gitu, teman-teman. Untuk secara produktivitas ketiganya tentu yang paling tinggi adalah rumput potong gitu, karena intensif, karena benar-benar dirawat. Kalau misalkan rumput gembala itu di kategori sedang, sedangkan rumput lapang itu rendah ya untuk produktivitas biomasanya seperti itu. Oke, kita lihat satu-satu ya, terutama bagian ininya ya, produktivitasnya ya, produksinya per hektar per tahun gitu ya. Yang pertama ini ada rumput gajah teman-teman, gambarnya seperti ini ya. Rumput gajah dia itu produksinya itu bisa 100 hingga 200 ton per hektar per tahun gitu. Kemudian ada rumput raja, dia bisa menghasilkan 250 hingga 300 ton per hektar per tahun ya. Jadi memang disebut rumput raja karena produktivitasnya yang tinggi gitu ya, contohnya teman-teman. Nah, selanjutnya
apa sih tantangan dalam pengembangbiakan rerumputan ini gitu, rerumputan untuk pakan ternak. Kalau dilihat dari rumput potong itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, dia butuh lahan khusus gitu ya, dan juga perawatan yang intensif gitu. Kami selalu bilang bahwa sebelum teman-teman punya peternakan nih, peternakan ruminansia gitu, sapi, kambing, domba, teman-teman harus punya pakannya dulu ya. Yang kedua, biaya tenaga kerjanya itu tinggi tentu ya gitu, karena harus ada perawatan gitu. Jadi sensitif banget gitu sama sentuhan manusia gitu, intervensi dari manusia gitu. Ya harus dipotong lah, harus panen lah gitu, harus diangkut lah, dipotong-potong baru diberikan kepada ternak gitu. Selanjutnya ada rumput padang gembala. Dia itu tantangannya itu ada, kalau penggembalaannya berlebih dia akan merusak vegetasi dan menurunkan produktivitasnya dia. Kemudian dia tuh bergantung musim ya. Kalau kalian pernah lihat, teman-teman lihat di video mungkin ya, nggak secara langsung melihat padang gembala itu, kalau misalkan lagi musim hujan itu hijau segar, penuh gitu ya. Tapi ketika musim kering ya pada kering-kering semua gitu, rumputannya gitu. Nah kemudian kalau rumput lapang ya tentunya karena dia nggak diurus dan jenisnya juga bukannya termasuk kualitas tinggi gitu ya, itu maka nutrisinya tuh rendah, jadi nggak ideal sebetulnya untuk tanaman. Jadi bisa dimakan ternak gitu, tapi belum tentu nutrisinya tuh baik gitu ya. Jadi komposisinya tadi tidak seragam dan produksi biomasanya itu memang tidak bisa kita atur gitu ya, karena memang tumbuh secara alami gitu ya. Jadi itu tantangannya gitu. Oke, untuk materi seperti itu teman-teman. Setelah ini kita akan presentasi dan diskusi case based learning ya, kasus ya. Kasusnya kemarin sudah dibagi-bagi, dan untuk hari ini yang akan maju adalah kelompok 3 ya, kelompok 3. Oke. Silakan, saya persilakan untuk mempersiapkan diri untuk presentasi. Oke, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan. Oke, di sini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ibnu Muzakir Manaf dan rekan saya Diki Febriantoro dan saya Nadira Yunda Firdasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kendala perbanyakan rerumputan pakan ternak di lahan kering Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, latar belakang. Kecamatan Bolo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup potensial untuk pengembangan ternak ruminansia berbasis padang penggembalaan. Namun di wilayah ini mempunyai tantangan utama seperti lahan kering, miskin air dan bahan organik, sehingga berdampak pada pertumbuhan hijauan makanan ternak. Sehingga para perangkat desa dan para peternak itu mencari solusi dengan menanam rumput gajah, odot, dan staria dengan menggunakan metode biji. Namun metode biji yang digunakan itu gagal memberikan hasil yang optimal, sehingga para peternak tetap ketergantungan pada pakan tambahan seperti konsentrat. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama, metode perbanyakan tidak sesuai dengan kondisi lahan. Yang kedua, biji rumput viabilitas rendah di lahan kering. Yang ketiga, kurangnya pemahaman teknik stek dan pols. Yang keempat, tidak ada pendekatan berbasis manajemen lahan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus rerumputan. Yaitu yang pertama ada rumput gajah yang ditanam melalui biji menunjukkan hasil yang gagal di lapangan, terutama pada lahan yang kering, dan direkomendasikan yaitu menggunakan metode stek. Setelah itu ada rumput odot juga dengan metode biji, itu tumbuh namun pertumbuhannya sangat lambat, dan untuk metode yang lebih efektif yaitu dengan menggunakan metode stek. Setelah itu ada rumput setaria juga menggunakan biji. Rumput ini dapat tumbuh, namun untuk sebagian dari rumput ini tidak tumbuh secara optimal dan dapat ditingkatkan dengan menggunakan bakteri inokulan. Setelah itu
ada solusi berbasis manajemen lahan. Yang pertama yaitu ada persiapan lahan, olah tanah minimum untuk jaga kelembapan. Yang kedua ada aplikasi pupuk organik dan biofertilizer. Yang ketiga ada penggunaan mulsa alami untuk menekan gulma dan simpan air. Keempat ada penyesuaian waktu tanam di awal musim hujan. Yang kelima tanam barisan berpola kontur untuk konservasi air. Dan yang terakhir yaitu ada yang keenam parit resapan atau bioporin untuk mendukung infiltrasi. Setelah itu ada kesimpulan yang dari PPT kami, yaitu ada keberhasilan pengembangan HMT tidak hanya ditentukan oleh metode perbanyakan, tetapi juga sangat bergantung pada pengolahan lahan yang tepat. Dan yang kedua yaitu ada manajemen lahan berbasis konservasi air dan kesuburan tanah menjadi solusi berkelanjutan dalam menjawab tantangan pakan di lahan kering. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rizal, izin bertanya. Tadi berdasarkan hal yang disampaikan ada rekomendasi tentang STEK. Nah, apa sih indikasi keberhasilan pengembangbiakan rumput itu berbasis STEK? Indikasi kalau STEK itu berhasil dalam penanaman. Oh ya, baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, izin menjawab. Untuk indikator keberhasilan tuh yang pertama presentasi keberhasilan itu lebih dari 80%. Yang selanjutnya itu tunas dan akar itu lebih cepat tumbuh, dan yang terakhir itu batang kokoh, terus selanjutnya daun hijau segar dan tidak adanya ciri-ciri penyakit dan stres. Apakah cukup? Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu ya untuk mereka. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah kita diskusi bersama ya, melihat kasus kendala perbanyakan rerumputan pakan ternak di lahan kering Kecamatan Bolo, Nusa Tenggara Barat. Oke, ya, memang kalau di Nusa Tenggara Barat itu ya daerah timur gitu ya, itu banyak sekali gitu ya padang gembala ini. Lahan untuk rerumputannya itu masih luas sekali gitu daripada kita yang ada di Jawa gitu. Jawa udah padat penduduknya ya, banyak rumahnya gitu. Jarang sekali kita bisa menemukan lahan yang luas untuk menanam hijauan tanaman pakan gitu ya. Gitu. Oke, kemudian tadi terkait sama pertanyaannya, betul ya tadi ya jawaban kelompok 3 bahwasanya memang kalau perbanyakan menggunakan biji gak hanya di lahan kering Mbak Nadira dan juga teman-teman semuanya gitu, tapi kalau di lahan yang memang cukup nutrisi juga memang riskan sekali gitu ya untuk pertumbuhan sebagai sebagai tanaman yang produktif gitu ya gitu. Karena memang pertumbuhannya itu lama gitu. Karena kan kalau misalnya kita tahu perkembangbiakan itu kan ada 2 ya teman-teman, bahwa ada perkembangbiakan generatif ya, atau biasa dikenal dengan perkembangbiakan seksual gitu ya, karena melalui perkawinan gitu, perkawinan kemudian menghasilkan biji kalau di tanaman gitu ya. Kemudian ada yang secara vegetatif gitu. Vegetatif itu ya seperti stek gitu ya. Kalau stek itu kan langsung dari batangnya gitu, kemudian ditancapkan di tanah gitu ya, teman-teman. Ya, kalau secara vegetatif itu keunggulannya anakan yang dihasilkan itu sama dengan indukannya gitu ya. Jadi kualitasnya sama dengan indukannya. Makanya sebelum menanam kita harus memilih nih indukan yang berkualitas gitu ya, yang memang diketahui bahwa produktivitasnya itu tinggi gitu ya, dan cocok untuk pakan ternak tentunya gitu ya teman-teman.
Baiklah, kita sudah mendengarkan presentasi dan diskusi. Sekarang saya rasa sudah cukup materi kita juga untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita lakukan post test terlebih dahulu, ya. Jangan kaget, soalnya sama seperti pretest gitu. Karena kita ingin melihat nih gitu, ada perkembangan nilai enggak gitu dari pretest dan post test. Seperti itu. Silakan. Oke, cukup ya? Cukup, sudah submit semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelumnya langsung dilihat aja dulu gitu hasilnya ya. Oke, tadi yang pretest tadi hanya 60%. Oh, enggak hanya itu ya, sudah cukup tinggi ya. Namun bagus nih gitu. Sekarang sudah 98% rata-ratanya ya, rata-rata menjawab benarnya. Oke, berarti teman-teman sudah meresapi nih ya materi hari ini. Baiklah, kita tutup ya. Oh, lupa, belum presensi. Teman-teman dibuka terapi versalnya untuk presensi hari ini. Saya lihat dulu ya tokennya. Token hari ini 08803. Aman semuanya teman-teman? Aman? Oke. Baiklah, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan minggu depan kita ketemu lagi insya Allah untuk membahas mengenai hijauan tanaman pakan yang lainnya, yaitu legum, ramban, dan juga tanaman hasil pertanian ya teman-teman. Sehat-sehat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah ilmu tanaman dan hijauan pakan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.